Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video bertema Hari Anti Narkoba Nasional yang hari ini 26 Juni 2025. Kalau tadi kita bicara dengan Mas Kolik dan Mas Indra, kita sekarang bersama teman-teman yang sudah melakukan rehabilitasi di LBH Plato. Dan bersama saya hari ini kita akan tanya-tanya sih bagaimana kemudian awal mula sampai kemudian akhirnya sampai bisa pulih seperti ini. Dan dengan dua narasumber hari ini saya dengan Mas Sinyo ya, bisa disapa dulu, dan Mbak Putri. Ya, jadi ya mungkin untuk menjaga privasi memang permintaannya pakai masker, tapi tidak apa-apa, kita akan menggali cerita banyak. Langsung aja, nggak pakai lama. Mas Sinyo, Mbak Putri, awalnya pakai apa? Kalau saya dulu waktu itu SD kelas 6, Mas. SD kelas 6 ya, usia 12 tahun ya. Iya, pertama kali itu merokok sih, Mas. Ngerokok dulu. Awal mulai merokok, lalu ke pil kuplo itu ya. Iya. Atau enggak tahu lah namanya, pokoknya taunya pil waktu itu ya. Ya. Oke, Langsung ke SMP itu udah mulai mengenal yang namanya sabu. SMP kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 ya. Kalau Mbak Putri? Pertama yang mengenal itu rokok, terus minuman. Karena minuman itu waktu kerja. Saya putus sekolah. Sekolah itu cuma sampai SD. Oke. Habis itu cari kerjaan. Kan kerjanya kayak di warung, habis minum gitu. Itu mengenal pertama pil koplo gitu. Terus lanjutlah itu ke sabu-sabu. Sabu-sabu berarti sama ya, dari pakainya sabu-sabu. Sabu. Oke. Awalnya gimana kalau misalnya bisa bicara rinci lah, dulu temenannya sama siapa, terus kemudian dari temenan itu gimana kok lanjut rokok? Lingkungan sih. Lingkungan. Ya Pak, pertama waktu SD itu gimana? Ya lingkungan saya kan kebanyakan yang bandar, penjual. Di daerah rumahnya Mas Inyo? Iya. Penjual, karena lingkungan juga, karena situasi rumah juga sih. Oke. Ada masalah keluarga. Maksudnya rumahnya nggak terlalu nyaman lah tinggal di rumah, akhirnya kita keluar. Iya. Untuk membeli itu kan tenang, cari ketenangan. Cari temen lah. Iya. Berarti waktu SD itu yes memang lebih banyak di luar rumah ya daripada di dalam rumah ya. Dan istilahnya kalau bahasa Surabaya kan gumbulannya kan sudah pasti itu aja kan. Terus gumbulannya gimana biasanya setiap hari ini? Nongkrong Iya, aja. siapa nongkrong, make. Jadi masuk ke teman pertemanan ini sudah tahu kalau teman-temannya ini sudah make. Sudah, Mas. SD itu? Iya, kita. Apa itu makainya waktu itu? Itu kebanyakan pil sama itu Inek. Oh, waktu itu pil sama inek. Ya awalnya kan cuma ngelihat gitu aja. Ya, akhirnya kan tertarik. Gimana sih rasanya sensasi kan orang kan kalau umur segitu kan rasa ingin tahu kan besar ya. Intinya kan besar. Nah itu cobalah satu, kok enak, nambah dosis lagi. Lebih ke akhirnya ada para teman kenali para ini lebih enak, ada lagi. Ya memang gitu ya, memang gitu. Ya. Oh, kalau udah bosan ada barang baru udah. Ini sudah enggak level iki wis. Atau gimana bahasa Surabaya biasanya teman-teman kalau ngomong ya apa biasanya? Cobaan sih gak apa-apa. Efek bisa, Mas. Oh, gak ngefek. Si Kiai. Ya no barang baru lagi. Kiriman sabu, jualan. Oh, sempet jual juga. Ya karena memang butuh. Ekonomi, iya, Mas. Kan jualnya kan kita kan bercanda, Mas ya. Itu, Mas. Pakai cara simpel lah. Ya gimana caranya dapat uang? Iya, maksudnya lebih praktis loh, Mas. Dapatkan uang gak perlu susah payah kerja. Kita kan jualan langsung dapat uang kan. Narkoba kan barangnya kan itu kalau cepat laris ya, Mas. Uangnya banyak, ya pasti laris ya. Banyak. Yang minat kan juga banyak. Berarti dulu ditawari juga, maksudnya ketika ditawari sabu belum ditawari supaya jualan. Iya, Mas. Terus langsung wis kalian jualan gitu. Iya, Mas, kalian jualan. Dan itu
Kalau misalnya awalnya kan yang pil inek atau apa namanya pil dan sejenis itu kan masih teman-teman satu gerombolan. Nah, apakah kemudian pindah gerombolan lain, pindah ke gumbulan atau teman pertemanan? Kalau narkoba sih setahu saya itu jaringan kan besar mas. Ya apa maksudnya mas? Jaringan kan dari teman ke teman kan banyak. Jadi kita lebih banyak lagi mengenal narkoba itu apa. Berarti temannya mas ini nanti kenalan lagi teman baru lagi. Teman baru. Jadi kan menambah jaringan. Oh, ngomongnya jaringan bilangnya gitu. Iya mas, bahasanya jaringan. Oke. Dan itu masih satu lingkungan rumah yang sama, maksudnya sih di daerah. Udah menyebar sih mas. Mas keluar ya. Iya udah menyebar. Oke. Kalau Mbak Putri apa Mbak Putri? Waktu kenal koplo itu Rokok dulu deh pertama. rokok itu dari waktu kerja. Waktu kerja kan udah nggak di rumah itu. Di rumah soalnya ada apa ya, udah sering di rumah itu ya nggak nyaman. Nggak nyaman di rumah lah intinya sama. Berhubung lah. Tuh. Cari tempat luar. Iya, jadi dari apa ya, dari umur 14 ya, 14-an itu udah cari kerja, udah di luar. Dan ya pergaulannya kan meskipun perempuan juga itu semua. Berarti sama orang-orang yang dewasa-dewasa gitu? Atau sama-sama seumuran? Ada yang 18 tahun, 20 gitu. Nawari rokok? Iya, habis itu Pak. Oke, ya biar... Iya. Biar akrab lah katanya kan, kalau rokokan itu katanya biar akrab awalnya. Lah terus setelah rokok kok kemudian naik itu yang nawari siapa? Lebih ke pacar sih. Kan pergaulannya juga sama. Sampai ke ikut-ikut ke jalan, nggak ikut ngamen-ngamen. Jadi kalau ke jalan kan banyak yang ngupil-ngupil gitu juga. Jadi rokok, habis rokok minuman baru ke pil koplo itu tadi. Ya juga pacarku juga ikut jualan gitu. Oh, jadi sudah tahu pacarnya jualan waktu itu. Ya akhirnya mau nggak mau ikut make juga. Oke. Terus apa namanya, teman-teman itu kan pasti ya itu tadi nyoba dulu, oh efeknya sudah nggak ngefek, ini dikasih lagi naik lagi. Ketika sampai di sabu itu sempat kepikiran nggak kalau sebenarnya aku nggak boleh lah, kan kalau misalnya orang mikir antara pil sama sabu itu kan beda sih. Nah ketika mulai ditawari sabu itu perasaannya apa? Ditawari sabu itu perasaannya itu ya ingin nyoba aja, mas, senang sih. Langsung seneng ya? Iya mas, enak mas. Enak. Narkoba mana yang nggak enak mas? Oke. Ya saya nggak pernah soalnya mas ya. Aku nggak pernah soalnya. Jadi kalau misalnya setelah pakai pil dulu deh, itu bawaannya kayak gimana sih? Terbikin males sih kalau pil itu mas. Enak tidur gitu tah? Enggak, males, kita kebetulan bengong, ini ngelamun mas. Dibikin tidur akhirnya? Tapi kalau jalan meskipun jauh itu nggak kerasa. Iya, nggak kerasa, cuman paling Gak capek? Nggak capek, itu kayak haus terus gitu, kering. Bawaannya pengen minum aja. Apa? Ngerong, oh bahasanya ngerong. Jadi ngorong. Tapi kalau bikin jalan enak aja sudah aktivitas. Itu pil. Iya. Terus ketika pil sudah nggak ngefek, naik. Aku naik ke inek. Inek itu apa beda nih sama pil yang Inek itu kalau bahasanya on mas ya. On. Kalau kita dengar lagu itu, buat joget itu. Pokoknya banyak gerak gitu. Iya, enak mas. Apalagi disuruh pakai narkoba itu. Baru setelah inek kasih musik enak, efeknya kemudian hilang lagi, wis gak ngefek, naik ke sabu. Langsung saya suruh biasanya itu. Oh, oke. Kalau sabu sama nggak efeknya atau? Sabu itu lebih ke semangat sih mas. Kalau buat kerja semangat. Jadi kalau buat diem aja itu nggak enak. Nggak enak. Misal waktu pakai sabu kerja? Saya itu kan jualan mas ya. Jualan. Lebih ke pokoknya itu mas. Gak mau nganggur mas. Tangan, pokoknya nggak enak kalau diem nggak enak. Gak enak mas. Begitu kesana kesini maketin barang. Semangat Mas, kesana kesini nganterin itu semangat mas. Nggak ngantuk? Enggak mas. Sampai berapa hari? Aku pernah 3 hari 4 hari. 3 hari 4 hari. Wis lembur terus pokoknya, kerja terus. Iya mas. Suruh itu terus. Bosnya seneng nih sih.
Bosnya seneng kalau kerja, semangat gitu. Tapi ya efeknya terus setelah kalau sudah selesai 3 hari 4 hari baru tidur drop-dropan kalau rasanya. drop-dropan. Drop-drop. Drop-dropan itu ya pasti tinggal tidur tok gitu atau Iya kak capek mulai kerasa mas. Greges linu semua. Buat tidur gue tangi-tangi itu bangun-bangun itu enteng. Bangun-bangun sudah enteng. Enteng. Tapi tidurnya pasti Nyenyak. lama, panjang. Panjang. Mbak Putri sama? Aku kalau pakai sabtu itu kayak habis kayak kan kerjanya kan minum. Jadi kayak minumnya berat gitu kayak temen-temen lah. Yo. Kalau di Yang keras-keras itu baru di iya biar strong lagi. Oh. Nah, habis minum kan bangun-bangun kan badannya capek semua sih. Iya. Terus minum saya Dikasih itu biar besoknya bisa kerja lagi. Oke. Ya kalau yang sudah pernah pakai pasti tahu katanya enak buat kerja, katanya bikin semangat ya. Cuma memang kemudian setelah mulai, nah ini kan pakai kemudian ngerasa bikin masalah atau ngerasa legrek atau nggak enak di hidup itu kapan? Pas kapan? Ya jauh dari keluarga mas. Maksudnya setelah pakai berapa bulan baru mulai kerasa kok efeknya jadi negatif? Saya enggak bulanan tahunan saya tahunan 13 tahun ini. 13 tahun ini. Dan itu mulai kerasanya kayak gimana kok merasa ini mulai negatif gitu? Ya rasanya umur 17, 18-an. Terus negatifnya kan positif, negatifnya kan kebanyakan jauh dari keluarga mas. Oh, makin jauh dari keluarga? Makin jauh mas. Keluarga tahu tapi pakai? Keluarga nggak tahu tapi cuma keluarga pasti kan lihat anak kan pasti Aneh lah. cepet paham. Iya mas, cepet paham mas. Makin jauh kita semakin emosional dalam keluarga. Oh, berantem? Iya. Iya sampai berantem emosional. Makanya Akhirnya tambah jauh. tambah jauh akhirnya ya itu mas aku kau sendiri. Iya ngekos sendiri. Enak lah itu mandiri lah katanya. Baru mulai kepikiran nih di mana mas? Kan orang make itu kan efeknya mesti ke diri sendiri, mungkin badannya gimana, kemudian keluarga juga. Kalau Mbak Putri gimana keluarga? sama sih, waktu kerja udah nggak pernah pulang ke rumah, tapi waktu kerja nggak pernah lupa sama orang rumah. Oh gitu. Tetap ngasih. Itu kalau kan hidupnya cuma sama ayah doang sih. Jadi ayah ya tahu kerjaannya kayak minum kayak itu. Tahu, tapi kalau narkoba baru-baru tahu ini aja. Baru-baru tahu. Jadi kaget gitu. Oh kaget. Kaget waktu yang kemarin kapan? Tahu sendiri. Iya. Oh tahu sendiri. Terus tetangga, teman-teman? Aku kalau tetangga kan aku nggak sendiri mas. Karena susah ngekos ya. Iya. Jadi waktu tahunya keluarga lu ketangkep. Oh tahunya keluarga lu tangkap. Tangkep. Keluarga besar. Iya. Yes keluarga. Aku. Nah, keluarganya. Tangkep. Oke. Mbak Putri, kan katanya masih sering pulang ya? Iya, tapi mungkin di rumah mungkin 3 hari, seminggu, habis itu kembali lagi. Keluar lagi kerja. Iya. Tetangga sudah nggak? Nggak, cuma jarang di rumah. Mungkin pulang-pulang, lu kok wis pulang. Terus kembali lagi kerja, taunya kan kerja. Dan ini otomatis sekolah wis nggak dipikir ya? Terakhir, maksudnya ketika mulai kenal itu berhenti sekolahnya kapan? Aku SMP kelas 3. Keluar Mas. Gak lulus. Nggak lulus. Gak lulus. Kenapa itu? Problem mas. Gini mas. Kan uang itu udah gampang mas. Kalau sudah urusan gitu jualan. Gampang mas. Segini pendapatannya 1 hari 3 juta 4 juta. Sehari. Ya, mas. Kan apa-apa kan udah gak mikir mas, aku sudah beli apa-apa sendiri. Ya semua beres lah, tinggal beli, uang datang sendiri ya. Jadi ke sekolah itu gak penting mas. Iya, kayak apa sekolah? Kayak apa sih, ngelit itu gampang kok. Iya. Cewek ngono mas. Akhirnya bener-bener keluar, wis gak mikir sekolah. Fokus ngekos, jualan kayak gitu. Iya mas. Mbak Putri? Putus sekolah sih. Putus sekolah dulu kan. Putus dulu. Sampai kelas 6 SD doang, jadi SMP-nya nggak lanjut. Itu langsung kerja. Kerja baru mulai
Dan semakin kenal itu sudah wis nggak mikir, Iya. sudah nggak kepikiran sekolah lagi ya. Orang kerja gini aja gitu. Nah, pernah kan ada titik balik ya, anak-anak momen ketika akhirnya, wah siki aku harus mandek iki, aku harus berhenti ini. Iku kira-kira pas ono kejadian apa waktu itu? Pas baru direhab itu. Baru-baru ini aja. Baru-baru ini. Ya, saling ngeliat orang tua kayak kasihan. Ya. Ujungnya terus. Oh, Jadi tuh mikir gimana iki ben bisa keluar, ben bisa kumpul lagi. Mikirnya di situ. Terpenting saya fokus ke pemulihan aja. pemulihan ya. Dan waktu urusan sama misalnya sama polisi atau urusan sama hukum itu apa namanya, sempat menyesal nggak ketika ketahuan itu? Sempet mas, pasti ada penyesalan. Kalau semua gak ketangkep, mungkin belum ada rasa penyesalan. Terus aja, Iya, terus aja, lanjut aja. lanjut aja. Makanya yang di atas ngasihin biar ditangkep, Ben sadar lah. ben sadar. Dan kemudian kenalnya sama Plato pas kapan? Ya itu, Paling waktu direhabin. ya direhab. Jadi setelah tangkap direhab, mbaknya Iya. urusan hukum juga? Iya, ketangkep juga. Kan sama pacar kan juga jualan. Terus akhirnya dikasih opsi rehab gitu maksudnya. Iya, Rehab apa yang aktivitasnya ketika rehab? Kan gak enak. Habis make terus gak make itu. iya, Iya, tapi tapi- cuma rasa keinginanku itu kegiatan yang belum saya lakukan pernah sekali di rumah. Di sana bisa saya lakukan seperti sholat mas. Oke, sholat ya. Itu mas, saya 5 waktu. Langsung full 5 waktu ya di sana. Itu mas. Diatur ya. Iya, kan kita di sana kan diajarkan untuk benar-benar pulih. Benar-benar pulih, kita mengikuti kegiatan. Kita diadakan AMPM itu sharing. Apa MPM itu apa? Itu kayak menciptakan feeling. Curhat-curhat ngono ya. Iya mas. Nggak Itu boleh. semuanya. Itu harus itu melingkar mas. gitu. Gantian. Serunya Iya. itu kayak gitu. Oh, enak. Makannya juga bareng. Nanti kalau feeling kita buruk ya kita bilang aja Cerita. buruk. Nanti kan ada yang nyari. Kenapa kok bisa buruk? Kita di sana itu gini mas. Kita kan family konsep. Keluarga. Iya, kita kan keluarga di sana. Jadi kalau keluarga kita buruk, ayolah kita support. Biar tidak relapse, kalau namanya relapse. Ingin kembali. Terus aku balik mana? Kalau sing ngereken aku. Gak ada yang merhatiin. Contohnya kayak kata yang dikunjungi. Kebanyakan kan anak, setahu saya kan, aku menurut kok gini, tak total mana. Kalau sing Harus mengunjungi. kalau sing terima. Sing iya, ngono mas. Mungkin karena perasaan kalau bahasa Jawanya ngenes gitu kan. Ya, nelangsa. Bahasa Indonesia ya nelangsa itu ya. Oke, merasa sedih. Iya sih. Jadi, berarti dilatih ya maksudnya. Kalau lagi kecewa, ya ngomong. Kalau lagi sedih, mangkel gitu. Makanya di sana di fullkan Harus kegiatan iya, biar full. nggak jenuh lah. Ada Kegiatan. Harus ikut semua. Kalau hari Kamis saja, religi. Religi itu Apa itu? Pengajian kayak baca surat yasin yang kayak orang tuanya udah meninggal. Kirim doa gitu ya ke orang tua full. Berarti sekarang sudah sholat 5 waktu, sebentar ngaji semua ini ya? Alhamdulillah. Oke, bagus ya. Tapi memang ketika ada proses transisi ya, kan disuruh masuk rehab, terus biasa make, terus nggak make. Apakah itu memang ada fase-fase yang nggak enak? Ada. Ya apa itu misalnya? Capek-capek bahkan mas. Langsung Langsung mas. Sakit. Sakau kalau bahasanya. bahasanya itu sakau. Apa? Kayak demam greges. Iya mas. Mbak Putri juga sama? Iya sama. sakau. Sakit. Aku pernah sampai tipes itu sampai 5 hari loh. Ya. Sampai tipes? Sampai tipes. Karena memang biasanya konsumsi terus nggak menggunakan ya. Tapi setelah itu selesai, maksudnya sudah nggak capek-capek lagi ya. Kita kalau ada masalah kita cerita. Langsung ngomong. Kita cerita. Nggak dipendam sendiri loh. Iya mas, di sana kan kejujuran. Yang paling utama. Biasanya anak muda itu paling susah itu adalah dipendam sendiri karena Iya. kalau bapak ya, kalau biasanya kan ada orang tua yang kalau anaknya pengen ngomong siapa sih ngomong apa sih nggak penting. Iya. Akhirnya kan mau ngomong ke siapa juga disimpan sendiri dan akhirnya ya
efeknya jadi jelek. Dan di sana nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Boleh Mas. Ada yang lama sedikit gitu, ada apa cerita. Iya Mas. Semuanya ngerti. Kita kan family konsep. Bisa Mas. Ayo kita benar-benar pulih. Kita saling menyupport, saling menyemangati. Dan sebenarnya masalah kayak nggak bisa ngomong, nggak ada yang mau dengerin itu nggak cuma ke Mas Sinyo sama Mbak Putri aja. Maksudnya banyak sekali teman-teman yang mungkin nonton atau teman-teman mahasiswa juga mengalami hal yang sama ya, meskipun masalahnya mungkin derajatnya berbeda ya, masalahnya beda tapi tetap masalah. Terus kegiatannya akhirnya sekarang apa? Setelah masuk rehabilitasi kayak tadi kegiatan apa aja misalnya, contoh selain ngaji, selain sholat 5 waktu, sesi curhat? Sesi itu pelajaran. Pelajaran tentang kayak adiksi dijelaskan. Apa itu? Apa itu? Adiksi itu kayak gimana ya? Situ kita Mas, kita seorang pecandu. Kita diajarkan untuk tidak relapse itu tadi. Biar nggak kembali lagi lah. Iya, kita jajakan sesi, kadang disamperin anak kuliah, materi. Semangatin lah kayak seru-seruan gitu. Materinya ya tentang bahaya, tentang edukasi narkoba. Tuh. Oke, sekarang alhamdulillah sudah berhenti, clean and sober, sudah hidupnya jauh lebih baik. Kira-kira pengennya Mbak Putri, Mas Sinyo kayak gimana ke depan? Setelah bisa pulih dari rumah sakit ini pulang, saya ingin bekerja normal aja Mas. Kerja normal aja. Bantu orang tua ke orang tua lah, minta maaf. Yang penting ada aktivitas. Bagi diri dari sebelumnya ya Mas. Orang tua tahu ya ini sekarang rehabilitasi, responnya apa? Ya kecewa Mas, namanya. Ya. Cuma orang tua kan kebanyakan kan menyupport anak. Ayo kita bangkit lagi, kan kita pasti bisa. Oke, alhamdulillah ya orang tua support juga Mbak Putri ya, sama ya, alhamdulillah. Terus Mbak Putri apa rencananya ini? Lebih pendekatan ke orang tua lagi. Mungkin lebih itu sih, kerja yang baik kayak kerja di pabrik gitu. Yang biasa-biasa aja ya. Pokoknya cukup untuk sehari-hari. Penting dekat orang tua. Iya sih, karena memang kalau lihat teman-temannya Mbak Putri atau Mas Sinyo juga pasti case-nya sama, kasusnya mesti sepodo, maksudnya nggak deket sama orang tua, keluar dari rumah, terus ketemu temen sing yang nggak pas lah, nggak tepat lah, akhirnya ketarik. Oke, karena ini ceritanya udah banyak. Pesan buat teman-teman yang nonton ini, buat teman-temannya Mbak Putri, teman-temannya Mas Sinyo atau netizen yang nonton, pesennya buat yang sedang adiksi, mungkin yang make, yang menyalahgunakan, dan yang ya naudzubillah belum pernah dan jangan sampai pernah make. Pesannya apa kira-kira? Mungkin pesan saya jangan pernah itu masalah pergaulan saja ingin narkoba. Lebih dekat ke orang tua aja sih Mas, ibadah biar tidak terjadi seperti yang saya alami. Nggak enak Mas. Nggak enak ya? Nggak enak Mas. Mbak Putri gimana Mbak Putri? Sama sih, lebih pendekatan ke orang tua, lebih mendengarkan apa kata orang tua, karena gimana pun orang tua itu pengen anaknya yang lebih baik. Positif aja. Yang positif aja lah. Oke, terima kasih banyak Mas Sinyo, Mbak Putri sudah cerita, berbagi banyak. Semoga yang diceritakan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang di luar sana yang nonton video ini. Semoga di masa depan Mas Sinyo, Mbak Putri punya hidup yang lebih baik lagi, pikirannya tenang, kerja-kerja yang ya wajar, yang penting hidupnya bisa tenang lah, intinya seperti itu. Ya, itu adalah testimoni cerita-cerita dari teman-teman yang selesai rehabilitasi di LBH Plato. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini. Sampai jumpa di edisi atau episode selanjutnya. Saya Rizky Abidan sebagai host mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.